Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sambil menunggu yang lain hadir, kita absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Oke, si Saipul, Saya Pak hadir. Novanto, Kepato hadir Pak. Abu Dai, Saya hadir. Wahyudi, Hadir. Fahri. Hadir Pak. Oke, cuman segitu yang hadir ya. Ya mungkin masih pada tidur kali Pak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara mengapresiasi dan menyajikan karya seni. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, di sini siapa yang pernah mengunjungi galeri atau seni atau menonton pertunjukan seni? Oke, bisa diceritakan Doni? Iya Pak. Jadi minggu kemarin itu saya diajak keluarga saya buat mengunjungi sebuah museum yang ada di dekat Monas Pak, yaitu Galeri Nasional Indonesia. Jadi di sana itu saya melihat lukisan, sketsa, grafis, fotografi, seni kriya, seni instalasi, patung, sama keramik Pak. Udah. Oke, ada yang mau cerita lagi? Mungkin saya Pak. Saya itu pas waktu masih SMP itu pernah diajak sekolah gitu Pak. Itu ada pokoknya ada study tour gitu. Nah di kelas saya itu study tournya mengunjungi museum yang ada di Jakarta Selatan Pak. Itu namanya itu Museum Satria Mandala. Nah di situ tuh kita semua sekelas banyak mengunjungi area-area di dalam museumnya Pak. Saya seperti salah satunya itu kayak koleksi kendaraan perang, terus ada koleksi senjata, terus ada koleksi dan yang lain-lain lah Pak. Oke, bagus. Berarti Saipul dan Doni pernah ke museum ya? Iya Pak. Yang lain ada lagi? Kayaknya yang lain belum ada yang pernah ke sana Pak. Mungkin. Oh, berarti Saipul dan Doni saja ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Doni. Terima kasih Saipul. Ya, sama-sama Pak. Oke, sekarang coba perhatikan video singkat ini tentang seorang seniman yang menjelaskan karyanya. Baik Pak. Baik. Kalau nggak ada kita, orang-orang kaya atau orang-orang yang sempurna nggak akan pernah merasa bersyukur. Nama saya Ahmad Prayoga. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Awalnya saya menggeluti dunia lukis ini yaitu pada waktu tahun 2015. Di situ saya mulai mengenal dunia lukis, namun saya belum belajar banyak tentang dunia lukis. Dan
Awal mulanya saya belajar itu pada di tahun 2016. Situ saya belajar, awalnya belajar sendiri, namun lama kelamaan saya belajar, lalu saya bertemu dengan seorang pelukis yang mengajari saya, sehingga saya dapat mengembangkan hasil lukisan saya, sehingga dapat saya pasarkan atau saya jual. Bukan hanya saya jual lukisan saya, namun saya melukis ini juga menjadi media untuk memotivasi orang lain agar berbuat lebih daripada apa yang saya lakukan ini. Saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Saya bekerja, diajak sama teman saya di Aikanopan. Saya sekolah di sana. Jadi waktu itu saya mengelas dan saya ingin menaikkan besi waktu itu, menaikkan besi ke lantai 2. Saya lihat ke atas, ternyata di atas ada kabel listrik tegangan tinggi. Jadi saya lihat kabel itu belum menyentuh sama besi yang saya pegang. Namun ketika saya ingin menidurkan besi itu, ternyata dia menyambar besi itu. Jadi tersengat saya dengan listrik yang mengalir ke besi itu gitu kan. Jadi dari situ awal mulanya kenapa saya seperti ini. Sempat juga patah semangat gitu kan, nggak ingin melakukan apa-apa gitu. Namun itu semua nggak merubah apapun kalau kita berpikir ke situ. Makanya saya berusaha tegar di depan orang tua saya, di depan orang banyak, supaya ketegaran ini terus ada. Dan sampai sekarang saya terus berusaha untuk bangkit dan memotivasi dengan kekurangan saya ini. Jadi untuk sesama disabilitas ini, kita jangan pernah menganggap kalau kita ini udah selesai dengan keadaan yang kita yang seperti ini. Jangan pernah, udah selesai, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan pernah. Itu semua yang masuk dalam pikiran itu, itulah hal yang membuat kita makin down gitu kan. Makanya kita jangan pernah mau sendiri. Ketika kita merasa sendiri, carilah teman gitu kan. Carilah teman, jangan pernah mau sendiri, karena kesendirian itulah tadi yang membuat kita jadi semangat kita itu hilang gitu kan. Makanya buat teman-teman yang seperti saya, kalian nggak perlu takut. Tuhan itu maha adil. Kalau nggak ada kita, orang-orang kaya atau orang-orang yang sempurna nggak akan pernah merasa bersyukur. Jadi syukuri apa yang kita punya dan gunakan apa yang kita miliki dengan semangat dan kemampuan kita. Gitu.
Dari video tadi ada yang membuat karya seni itu menarik, ada yang bisa berbagi pendapat. Mungkin saya Pak Saiful. Oke, Saiful, silakan. Dari video tadi yang Bapak share itu, pendapat saya mengenai video tersebut, kalau karya seni itu tidak harus ada kesempurnaan Pak. Jadi bagaimana kita ingin memulai, di situ kita harus mulai Pak. Seperti yang video tadi Bapak share, di situ kan ada salah satu seniman yang disabilitas, dan juga itu tuh murid tersebut seniman tersebut itu dia bukan seniman pada awalnya. Jadi kalau misalkan kita ingin memulai apapun itu, jadi kita harus memulainya Pak, seperti itu. Mungkin segitu aja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Saiful. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, Oke, Doni. kalau dari video tadi yang Bapak perlihatkan itu, video itu membuka mata saya tentang potensi luar biasa yang dimiliki oleh seniman disabilitas Pak. Jadi mereka itu membuktikan bahwa seni adalah bahasa universal yang dapat diungkapkan oleh siapa saja. Jadi seni itu bisa dinikmati oleh semua orang Pak. Sudah. Oke, terima kasih Doni sama Saiful. Iya. Nah, betul, mengapresiasi seni bukan hanya melihatnya, tetapi juga memahami dan bisa menjelaskannya. Oke, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah mengapresiasi karya seni. Seni adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dari lukisan hingga musik, dari tarian hingga film. Seni hadir di sekitar kita dan memberikan makna mendalam bagi kehidupan. Namun untuk benar-benar memahami dan menikmati seni, kita perlu mengembangkan kemampuan mengapresiasi karya seni. Apresiasi seni adalah proses memahami, menilai, dan menikmati karya seni dengan lebih mendalam. Ada dua jenis apresiasi seni, yaitu apresiasi pasif dan apresiasi aktif. Apresiasi pasif terjadi ketika seseorang menikmati seni tanpa menganalisisnya secara mendalam, seperti saat mendengarkan musik hanya untuk hiburan. Sementara itu, apresiasi aktif melibatkan proses pengamatan, analisis, dan pemahaman. Terdapat teknik serta pesan yang terkandung dalam suatu karya seni. Mengapresiasi seni memiliki banyak manfaat. Selain memberikan hiburan, apresiasi seni juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan apresiasi budaya, ekspresi budaya. Dengan memahami seni, seseorang dapat mengembangkan kepekaan estetika dan meningkatkan kreativitas. Selain itu, apresiasi seni juga dapat membantu mengurangi stres, memberikan ketenangan, serta membuka wawasan terhadap nilai budaya dan sejarah suatu bangsa. Misalnya dengan memahami seni tradisional, kita bisa lebih menghargai warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Ada beberapa cara untuk mengapresiasi karya seni secara lebih mendalam.
Pertama, kita bisa mulai dengan mengamati detail dalam suatu karya seni seperti warna, bentuk, tekstur, dan komposisinya. Selanjutnya kita dapat menganalisis teknik yang digunakan oleh seniman dalam mencari tahu tema utama dalam karyanya. Setelah itu kita bisa menafsirkan makna yang ingin disampaikan oleh sang seniman. Apakah karya tersebut menggambarkan kebahagiaan, kritik sosial, atau perasaan mendalam lainnya. Terakhir, kita bisa menilai sejauh mana karya seni tersebut memberikan dampak emosional untuk intelektual bagi kita. Sebagai contoh, dalam lukisan Mona Lisa karya Leonardo dan Vinci, dan terakhir dengan senyuman misterius dan teknik yang digunakan dalam pencampuran warna yang halus. Selain itu, mengapresiasi seni juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah mengunjungi pameran seni atau museum untuk melihat sebagai karya secara langsung. Kita juga bisa mendukung seniman lokal dengan membeli atau membagikan karya mereka dengan lebih dikenal luas. Diskusi mengenai seni dengan teman atau komunitas juga bisa menjadi cara yang menarik untuk memperdalam pemahaman. Lebih dari itu, mencoba membuat karya seni sendiri seperti menggambar, menulis puisi, atau bermain musik dapat membantu kita merasakan bagaimana proses kreatif dalam menciptakan seni. Hal penting lainnya adalah menghormati hak cipta dan keaslian karya seni dengan tidak melakukan plagiarisme atau menyebarkan karya tanpa izin dari pembuatnya. Pada akhirnya, mengapresiasi seni bukan hanya tentang melihat atau mendengar, tetapi juga tentang memahami makna dan proses di baliknya. Seni adalah jendela jiwa manusia yang mencerminkan ekspresi, emosi, dan budaya. Dengan belajar mengapresiasi seni, kita dapat tidak hanya menjadi penikmat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan dan menghargai kreativitas yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi mulai sekarang mari lebih peka terhadap seni di sekitar kita dan menemukan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Baik, sekarang kita bahas bagaimana cara berbicara yang baik dalam mengapresiasi seni. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menggunakan bahasa yang jelas, diksi yang tepat, serta intonasi dan ekspresi yang mendukung. Oke, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan satu karya seni untuk dianalisis. Tugas kalian adalah mendiskusikan elemen visual, makna, dan teknik yang digunakan. Setelah itu, salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasilnya. Oke, sekarang mari kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali, semua telah mencoba mengungkapkan apresiasi dengan baik. Nah, sebagai tugas kalian akan membuat video
singkat tentang apresiasi pendapat sebuah karya seni, lalu diunggah ke platform kelas online. Video ini akan menjadi refleksi atas kemampuan berbicara kalian. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin berbagi pengalaman atau kesulitan selama pembelajaran hari ini? Belum ada Pak. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa untuk selalu berlatih, berbicara dan mengapresiasi seni dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.